Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Keputusan Mendagri mengenai 4 pulau di Aceh Singkil yang dimasukkan ke wilayah Sumatera Utara menuai polemik di kalangan masyarakat dan anggota legislatif Aceh. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan keputusan Mendagri atas status 4 pulau yang dimasukkan ke wilayah Sumatera Utara. Informasi selengkapnya kami hadirkan di kabar utama pemirsa. Bersama saya, Laura Luis. Kita awali informasi pertama pemirsa, seorang nenek beserta cucunya tewas akibat terjebak dalam kebakaran di Jalan Sibutung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kebakaran hebat menghanguskan sejumlah rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Sabutung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik untuk menyelamatkan barang berharga. Akibat kebakaran tersebut, seorang nenek dan cucunya tewas terjebak di dalam rumah yang terbakar. Setelah api padam, tim pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban kebakaran dalam keadaan berpelukan di dalam kamar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan 2 orang tersebut. Sudah ditemukan 2 orang korban terjebak tadi, satu dewasa, satunya anak kecil. Di posisinya hampir berdekatan di sudut belakang rumah di timur belakang. Jadi sementara diduga akibat kompor gas bocor, belasan kios di pasar Kampung Ambon, Kayu Putih, Pulau Gadung, Kamis pagi ludes terbakar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan 12 mobil pemadam kebakaran dari Sudin Kebakaran Jakarta Timur. Kepulan asap membumbung tinggi, membakar belasan kios di kawasan Pasar Kampung Ambon, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pemilik kios dan warga panik berhamburan menyelamatkan barang dagangan mereka. Tak selang berapa lama, belasan mobil pemadam kebakaran dari Sudin Kebakaran Jakarta Timur tiba di lokasi dan berusaha memadamkan api. Setengah jam kemudian, api berhasil dijinakan agar tidak menjalar ke kios lain. Dugaan sementara api berasal dari kompor gas yang bocor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Kita ke kabar lainnya pemirsa, akibat membakar sampah di halaman rumah, gudang dan rumah dekorasi pernikahan serta mobil di Pati, Jawa Tengah ludes terbakar. Jemput dekorasi. Kebakaran bermula saat pemilik rumah membakar sampah di halaman rumah lalu ditinggal pergi. Api kemudian merembet ke bagian rumah yang juga digunakan untuk gudang dekorasi pernikahan. Banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api semakin membesar. Akibatnya, rumah beserta gudang berisi perabotan rumah tangga, dekorasi acara pernikahan, baju-baju untuk kebutuhan pengantin, serta 1 mobil pickup ludes terbakar.
Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kebakaran ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Eksekusi harta warisan rumah kayu ukir di Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat diwarnai kericuhan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kabar utama. Eksekusi harta warisan rumah kayu ukir di Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat diwarnai kericuhan. Pihak tergugat menolak pengukuran objek sengketa serta pembacaan putusan eksekusi dari Pengadilan Agama Polewali Mandar. Aksi saling dorong antara petugas kepolisian dengan sejumlah keluarga termohon saat eksekusi akan dilakukan. Keluarga termohon menolak perintah eksekusi dari Pengadilan Agama Polewali Mandar. Namun, banyaknya petugas pengamanan yang diturunkan membuat pihak termohon tidak bisa berbuat apa-apa. Rumah kayu ukir bernilai miliaran ini merupakan sengketa warisan antara Haji Suwardi sebagai penggugat dengan Haji Jamaluddin selaku tergugat. Pengadilan Agama kemudian memenangkan Haji Suwardi sebagai pemilik lahan dan rumah ukir. Usai perintah eksekusi dibacakan, petugas memotong satu persatu bangunan rumah kayu dengan gergaji mesin. Pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 7 tahun ditemukan petugas Satpol PP dalam kondisi memprihatinkan, penuh luka di depan kios pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Diduga sang bocah telah mengalami penyiksaan sejak lama dan ditelantarkan oleh orang tuanya. Seorang anak perempuan ditemukan dalam kondisi memprihatinkan dengan sekujur tubuh penuh luka di depan kios pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Anak malang itu ditemukan seorang diri meringkuk di atas kardus dengan kondisi yang sangat lemah. Kami dari Satpol PP Kebayoran Lama mengamankan karena ditemukan di gorong-gorong di lorong-lorong pasar, dibuang begitu saja di malam hari. Orang tua yang tidak bertanggung jawab. Badannya kurus, kering. Tampak terdapat sejumlah luka pada tubuh sang anak. Kondisi muka sang anak lebam dan terdapat luka bakar. Pada bagian kaki tampak luka serius, bahkan ia mengalami patah tulang pada bagian bahu kanan. Lebih miris lagi, sang anak ini mengalami kelaparan. Diduga anak tersebut merupakan korban penganiayaan dan penelantaran orang tuanya. Belakangan diketahui anak perempuan berusia 7 tahun ini bernama Marwah Khairunisa. Kondisi yang memprihatinkan dari Marwah membuat petugas langsung membawanya ke Puskesmas Cipulir 2 untuk mendapatkan perawatan medis. Menemukan seorang anak terlantar di depan kios. Saya lihat kondisi, ternyata anak-anak, jadi kondisi lemas. Akhirnya langsung diangkat sama Muhyiddin, saya ajak bawa ke puskesmas terdekat. Usai dibawa ke Puskesmas Cipulir 2, korban anak dugaan penganiayaan dan penelantaran, Marwah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama untuk mendapatkan perawatan intensif. Pihak kepolisian juga melakukan pengecekan terhadap korban. Dari hasil penyelidikan awal, korban diketahui datang ke Jakarta bersama sang ayah menggunakan kereta. Namun sesampainya di Jakarta, ia malah ditinggal di Pasar Kebayoran Lama hingga ditemukan tergeletak dalam kondisi memprihatinkan.
Kini kondisi korban sudah berangsur membaik dan dapat berkomunikasi. Untuk mendapatkan perawatan lebih intensif, korban pun kembali dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kondisi membaik ya dok ya, kondisi membaik, kemudian sudah dirujuk dan sekarang sudah kami pindahkan ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Tentunya kita doakan bersama, mudah-mudahan Ananda bisa segera pulih seperti sedia kala. Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak ini kini ditangani Bareskrim Polri. Polisi juga tengah melacak keberadaan ayah Marwah yang membawanya ke Jakarta. Hingga kini belum diketahui secara pasti keberadaan orang tua korban. Petugas Satpol PP bersama aparat kepolisian masih melakukan penelusuran dan berkoordinasi untuk menangani kasus ini. Kondisi korban Marwah Khairunisa saat ini masih dalam pengawasan tim medis Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak ini menjadi sorotan publik di tengah maraknya kasus kekerasan terhadap anak. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Upaya penyelamatan anak perempuan berusia 7 tahun yang ditelantarkan orang tuanya di Pasar Kebayoran Lama dilakukan petugas keamanan pasar dan petugas Satpol PP Jakarta Selatan. Diduga korban menjadi korban penganiayaan orang tuanya sendiri. Upaya penyelamatan anak perempuan berusia 7 tahun yang ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di Pasar Kebayoran Lama dilakukan petugas keamanan pasar dan petugas Satpol PP Kebayoran Lama. Korban digendong petugas Satpol PP dari Pasar Kebayoran Lama ke puskesmas terdekat, Puskesmas Cipulir 2, untuk mendapatkan penanganan medis. Diduga anak perempuan ini menjadi korban penganiayaan dan penelantaran orang tuanya sendiri. Dari kesaksian petugas keamanan pasar, korban tampak sengaja ditelantarkan oleh seorang pria dewasa yang diduga ayahnya pada Rabu 11 Juni pukul 2 dini hari. Korban pun baru ditemukan petugas keamanan pasar pada pukul 5 pagi. Melihat korban tanpa pendampingan orang tua dan kondisi luka pada tubuh korban yang memprihatinkan, petugas keamanan kemudian menghubungi petugas Satpol PP dan Dinas Sosial, dan kemudian dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat penanganan medis. Udah Pak, kondisinya mengenaskan Pak. Dan kalau di mana aja? Kalau dia sempat cerita nggak diapain atau sama siapa dianiayanya? Ayahnya itu sempat cerita, ditanyain ayahnya. Yang namanya anak umur 7 tahun lah ya. 7 tahun kan udah bisa ngomong, cerdas gitu. Sebenarnya anaknya juga pintar ngomong udah. Udah makan ya. Korban yang diketahui bernama Marwah Khairunisa kini dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati setelah dirujuk dari RSUD Kebayoran Lama. Sementara kasus penelantaran dan dugaan penganiayaan pada anak ini kini ditangani Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, hingga Juni 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH berhasil menguasai kembali 1 juta hektar lahan kawasan hutan dari 406 perusahaan di 9 provinsi, 64 kabupaten di Indonesia. 1 juta hektar lahan yang telah diambil Kejagung merupakan bagian dari target 3 juta hektar. 1 juta hektar lahan itu berhasil diambil kembali dari Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Jambi. Hektaran lahan yang telah dikuasai kembali itu akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara BUMN yang mengelola kelapa sawit, yakni PT Agrinas Palma Nusantara. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, penertiban ini bertujuan untuk menegakkan kedaulatan hukum atas hak negara.
Nah, kalau kita lihat rinciannya bahwa 1 juta hektar itu terdiri dari 9 provinsi, jadi ada di 9 provinsi di 64 kabupaten dan dari 406 perusahaan. 406 perusahaan. Dan perlu kami sampaikan bahwa 1 juta yang sudah dikuasai ini itu targetnya masih ada 2 juta karena dari target seluruhnya adalah 3 juta. Nah, jadi dari target 3 juta hektar bahwa saat ini sudah dapat dilakukan. Pemirsa, keputusan Mendagri terkait 4 pulau di Aceh Singkil yang masuk ke wilayah Sumatera Utara kini menuai polemik di kalangan masyarakat Aceh yang protes karena menilai 4 pulau tersebut merupakan wilayah Aceh. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri memutuskan 4 pulau di Aceh masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sejumlah anggota DPD RI asal Aceh bersama masyarakat Singkil menggelar deklarasi penolakan putusan Mendagri atas 4 pulau di Aceh yang kini masuk wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dalam deklarasi yang dibacakan langsung oleh Bupati Aceh Singkil bersama masyarakat dan para senator Aceh, mereka menolak jika status pulau tersebut jatuh ke wilayah Sumatera Utara. Mereka juga mendesak Mendagri untuk merubah kembali status 4 pulau tersebut agar kembali masuk ke wilayah Aceh. Ditemui di tempat berbeda, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga angkat bicara mengenai pengalihan 4 pulau dari wilayah Provinsi Aceh yang kini menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Muzakir Manaf bersikeras bahwa keempat pulau itu merupakan milik Provinsi Aceh. Dirinya mempunyai alasan yang cukup kuat, bukti yang kuat, hingga data yang kuat untuk membuktikan bahwa keempat pulau tersebut adalah milik Provinsi Aceh. Itu sebenarnya itu bukan kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Nah, sejak dahulu kala itu memang hak Aceh. Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memutuskan 4 pulau di Aceh masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Hal tersebut tertuang dalam keputusan Mendagri tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintah dan pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025. Keempat pulau di Aceh yang kini masuk wilayah Sumatera Utara adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Pemerintah pusat telah menetapkan 4 pulau tersebut masuk wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas daratnya. Ini kan lama, sudah lama dari tahun 2007 ke 2008. Ya, dan itu sudah ada masing-masing berargumen. Dan sudah difasilitasi rapat berkali-kali, zaman jauh sebelum saya. Rapat berkali-kali melibatkan banyak pihak, ya. Ada 8 instansi tingkat pusat saja selain pemerintah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, Kabupaten Aceh Singkil. Yang kemarin diputuskan itu adalah mengenai penamaan pulau yang harus didaftarkan kepada United Nations. Pemerintah pusat mengaku penetapan 4 pulau di Aceh menjadi milik Sumatera Utara sudah melalui proses panjang dan melibatkan sejumlah pihak. Dari Jakarta dan Aceh, tim TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah soal isu 4 pulau yang masuk ke wilayah Tapanuli Tengah merupakan hadiah dari Mendagri Tito Karnavian kepada mertuanya Joko Widodo. Menurut Bobi Nasution, ia terbuka untuk membahas soal masalah 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil tersebut untuk dikaji ulang pemerintah pusat. Sumut harus menyerahkan, nggak ada wewenang kami menyerahkan. Tidak ada sama sekali wewenang. Tapi kalau mau dibahas sama-sama, makanya saya kemarin mungkin menjemput kami ke Aceh. Ya kalau kita mau ke Jakarta sama-sama, harus ke Jakarta sama-sama membahas Mendagri, ayo, silahkan. Tapi masalah keputusan itu biarlah menjadi keputusan pemerintah.
Terus kalaupun ada di dalamnya di situ apapun, kalaupun nanti ataupun sekarang statusnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, atau kalau nanti tetap dijadikan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya ngajak Provinsi Aceh untuk sama-sama mengelola. Bukan kita mencuri segala macam, masa baru 3 bulan skema pencurian sudah dimulai. Potensi apapun pasti ada ya, karena secara geografisnya kita melihat, jangankan kita lihat pertama dari sektor pariwisata pasti bagus. Untuk yang lain tentunya pasti harus ada data yang menunjang ya, apakah ada katanya ada minyak, ada gas. Kalau data itu saya nggak pegang. Kami juga saya tanya di dinas terkait dengan itu juga kami tidak pegang. Jadi kalau bilang ada potensinya, saya nggak pegang data, saya nggak berani sampaikan. Cuma saya sampaikan kalau ada potensi, ayo sama-sama. Kalau tetap dijadikan milik pemerintah provinsi, bukan saya datang ke sana mengajak ini kita kelola sama-sama, enggak. Kalau mau kita bahas, ayo kita ke Jakarta sama-sama. Milik bersama nggak kira-kira Pak? Oh itu nggak tahu saya. Mana nggak ada, mana ada daerah. Keputusan Mendagri mengenai 4 pulau di Aceh Singkil yang dimasukkan ke wilayah Sumatera Utara menuai polemik di kalangan masyarakat dan anggota legislatif Aceh. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan keputusan Mendagri atas status 4 pulau yang dimasukkan ke wilayah Sumatera Utara. Untuk membahasnya langsung saja kita berdialog dengan Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Tengku Muharudin. Assalamualaikum, selamat malam Pak Muharudin. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Laura. Baik Pak, bisakah Anda jelaskan ini sejak kapan tepatnya diketahui 4 pulau tersebut secara administratif masuk ke wilayah Sumatera Utara Pak? Iya, baik terima kasih. Persisnya kita tahu bahwa itu sudah menjadi wilayah hukum ataupun administrasi Sumatera Utara itu setelah diterbitkannya ya keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 300.2.2 2138 tahun 2025 ya, bahwa kami mendengar sebelumnya bahwa ada semacam keinginan begitu ya, atau upaya untuk merebut 4 pulau itu. Ini sebenarnya kasus-kasus lama gitu ya, tapi sampai saat ini pemerintah Aceh masih konsisten untuk kemudian mempertahankan ke 4 pulau itu sebagai wilayah administrasi pemerintah Aceh. Nah, menurut kami keputusan Menteri Dalam Negeri dalam hal ini sangat ambigu ya. Ambigu bahwa sebelumnya sudah pernah diterbitkan yaitu Permendagri nomor 41 tahun 2017 gitu. Di mana di situ ditegaskan tentang batas wilayah ya. Nah, tentu dokumen yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini yaitu antara lain peta gempa bumi Indonesia gitu ya, yang menyatakan bahwa ke-4 pulau itu adalah menjadi wilayah Aceh. Kemudian juga ada dokumen lain yaitu topografi TNI AD tahun 1978, juga lampiran di situ disebutkan bahwa ke-4 pulau itu menjadi wilayah hukum ataupun administrasi daripada pemerintah Aceh. Kemudian juga di tahun 1992 ada kesepakatan antara 2 gubernur, yaitu Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara ya. Dalam hal ini yaitu Bapak Ibrahim Hasan, kemudian Sumatera Utara pada saat itu gubernurnya yaitu Bapak Inal Siregar begitu ya. Itu juga sudah ada kesepakatan bahwa kedua belah pihak sepakat ke-4 pulau itu menjadi wilayah administrasi pemerintah Aceh. Lalu juga kita tahu bahwa sebelumnya Kemendagri ataupun pihak Menteri Dalam Negeri sudah melakukan investigasi ya, melibatkan pemerintah Aceh dan pemerintah Sumatera Utara untuk sama-sama melakukan investigasi. Nah, lagi-lagi hasil investigasi ya, di situ nyatakan bahwa ke-4 pulau itu ya, lama ini yaitu Pulau Limpan, kemudian Pulau Panjang, Mangkir Besar dan Mangkir Kecil, itu keempat-empatnya menjadi wilayah administrasi pemerintah Aceh. Jadi menurut saya ini keputusan yang sangat ambigu begitu ya. Satu sisi Kemendagri sudah menegaskan bahwa batas wilayah Aceh itu yaitu ke-4 pulau itu masuk dalam wilayah Aceh ya. Kemudian di sisi lain ya, Menteri Dalam Negeri dalam hal ini menganulir keputusan itu dengan diterbitkan keputusan Mendagri tadi itu. Jadi saya pikir dalam hal ini cobalah
ya. Selama ini jangan saling mengedepankan ego sektoral. Kami mengharap pada Bapak Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Bapak Tito Karnavian, marilah kita mengedepankan kemaslahatan ya bagi masyarakat Aceh, masyarakat Sumut dan rakyat Indonesia pada umumnya. Karena keputusan tersebut itu sudah membuat gaduh masyarakat Aceh. Kita tahu bahwa Aceh sudah luar biasa menyumbangkan ya harta, tenaga untuk kemerdekaan Indonesia, tapi jangan kemudian dengan gara-gara keputusan yang kontradiktif ini kemudian menimbulkan gejala sosial di tengah-tengah masyarakat. Begitu Mbak Laura. Tapi menurut Anda, Pak Muharudin, ini mengapa atau apa yang menjadi dasar keempat pulau tersebut masuk menjadi wilayah Sumatera Utara? Ya, saya pikir pertanyaan tersebut itu harus ditanyakan kepada Menteri Dalam Negeri, Mbak Laura. Ya, kami pemerintah Aceh di sini dengan gubernur, ya, kemudian juga dengan forum bersama DPR RI, DPD RI, kita sudah melakukan kajian bersama, ya, dan bersepakat. Juga dalam hal ini barangkali saya selaku Ketua DPR Aceh melalui pimpinan DPR Aceh untuk kemudian mengharapkan kepada Gubernur Aceh segera dibentuk tim terpadu, ya. Di situ ada tim Gubernur Aceh, kemudian Wali Nanggro, kemudian juga dari DPR Aceh juga melibatkan forum bersama DPR RI, DPD RI untuk segera menjadwalkan ya pertemuan dengan Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto untuk mengakhiri konflik yang membuat gaduh masyarakat kita di Aceh dan Sumatera Utara. Jadi saya pikir sekali lagi saya mohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, mari kita kedepankan kemaslahatan, jangan kita kedepankan ego sektoral, ya. Apalagi kita melihat juga sikap yang ditunjukkan oleh Gubernur Sumut, ya, beliau juga sepakat untuk kemudian kita duduk bersama, begitu ya. Jadi saya pikir Bapak Menteri Dalam Negeri segera menjadwalkan pertemuan bersama, ya. Kita memaklumi semua manusia kita punya khilaf, punya kesalahan, gitu ya, kesilapan. Tapi saya pikir jangan kemudian kita memaksakan kehendak yang kemudian menjadikan konflik di tengah-tengah masyarakat. Jadi selagi saya harapkan marilah kita melihat persoalannya dengan jernih. Juga saya berharap kepada Bapak Presiden untuk segera mengambil langkah konkret dalam penyelesaian sengketa 4 pulau Aceh yang sebenarnya itu menjadi milik Aceh yang hari ini dan keputusan Menteri Dalam Negeri itu menjadi wilayah hukum administrasi pemerintah Sumatera Utara. Baik, kemudian Pak Muharudin, di pulau tersebut ada aktivitas atau ada potensi-potensi apa saja? Apakah tempat wisata ataukah ada sumber energi di sana, Pak? Ya, benar. Sementara ini masyarakat di sana itu masyarakat kita yang tinggal di 4 pulau itu ada masyarakat petani, begitu ya. Kemudian ada juga yang sebagian masyarakat menjadikan itu tempat destinasi wisata. Juga disinyalir bahwa di situ ada potensi sumber daya alam, begitu. Ini juga menjadi pertanyaan kita di sini, kenapa kemudian Menteri Dalam Negeri sangat ngotot ya untuk mengambil ke 4 pulau tersebut. Kalau kita kembalikan kepada perjanjian ya Gubernur di 1992 ya, kalaupun saat ini belum ada kesepakatan terkait dengan batas laut ya antara dua wilayah, begitu. Saya pikir kalau kita kembali juga kepada perjanjian di tahun 1992 itu clear ya bahwa ke 4 pulau itu menjadi milik daripada pemerintah Aceh. Jadi secara dokumen Mbak Laura sebenarnya pemerintah Aceh sudah sangat kuat. Jadi nggak ada alasan kemudian itu dianulir menjadi kepemilikan daripada pemerintah Sumatera Utara. Mungkin Mbak Laura bisa melihat kawan-kawan di DPR RI, kami juga sebentar lagi akan mengunjungi ke sana juga. Sebelumnya kami juga sudah pernah ke sana, kawan-kawan di DPRA. Ya, di sana sudah jelas, ya, ada semacam tugu, pamflet, ya, baik itu di Pulau Lipan, Pulau Pajang, itu ada pamflet ataupun tugu yang menyatakan bahwa daerah tersebut itu berada di Kabupaten Aceh Singkil, begitu. Maka agak aneh kemudian ya, ketika dilahirkan ataupun diterbitkan keputusan Mendagri tersebut menganulir ya sejarah yang sudah lama itu menjadi milik daripada pemerintah Aceh.
Baik, tentunya kami berharap semoga segera menemukan keputusan yang baik untuk kedua belah pihak untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Tengku Burhanuddin telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Maloran. Sidang lanjutan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Jaksa Penuntut Umum KPK hadirkan saksi ahli bahasa. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset milik PT Orbit Terminal Merak. Penyitaan terkait perkara korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan Pertamina yang diduga merugikan keuangan negara. Kejaksaan Agung kembali melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero. Kasus korupsi tersebut juga melibatkan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode tahun 2018 hingga 2023. Penyidik Kejagung menyita aset 2 bidang tanah milik PT OTM di Serang, Banten, dengan total luas lebih dari 222.000 meter persegi. Di atas lahan tersebut berdiri 15 tangki penyimpanan minyak dengan kapasitas beragam mulai dari 7.000 hingga 22.000 kiloliter. Aset lainnya yaitu 2 jeti dengan kapasitas maksimal 133.000 dan 20.000 metrik ton serta 1 unit SPBU. Penyitaan terhadap satu bidang tanah seluas 31.921 meter persegi, ya, SHGB nomor 119 atas nama PT OTM, dan satu bidang tanah seluas 190.694 meter persegi, SHGB nomor 32 atas nama PT OTM. Menurut penyidik Kejaksaan Agung, seluruh aset adalah hasil kejahatan. Namun demi untuk menjaga keseimbangan distribusi energi nasional, operasional fasilitas PT Orbit Terminal Merak tetap berjalan. Untuk itu, seluruh aset dan fungsi operasional PT OTM sementara akan dikelola oleh PT Pertamina Patraniaga, yang secara resmi akan diserahkan penyidik melalui Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, sidang lanjutan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Jaksa Penuntut Umum KPK hadirkan saksi ahli bahasa. Saksi yang dihadirkan adalah dosen dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Frans Assisi. Frans Assisi mendapat tugas untuk menganalisis pesan-pesan maupun rekaman suara yang berkaitan dengan kasus yang menjerat Hasto dari sudut pandang linguistik. Menyikapi analisa ahli linguistik ini, Hasto dan kuasa hukumnya Roni Talapesi menilai bahwa pemahaman Frans Assisi terkait konteks yang ada dalam percakapan hanya mengikuti ilustrasi yang dikembangkan oleh penyidik. Pemirsa, kami masih memiliki informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menyambut baik komitmen pemerintah untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya kepada pihak swasta dalam proyek infrastruktur strategis nasional. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Kadin Anindya Novian Bakri saat menanggapi sejumlah peluang investasi untuk sejumlah proyek strategis di Indonesia di Forum International Conference on Infrastructure di Jakarta. Anindya menilai arah kebijakan pemerintah di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membuka lebih banyak ruang kolaborasi antara swasta dan pemerintah, terutama di sektor infrastruktur, pertahanan, pangan, energi, dan air. Anindya mengungkapkan selain peluang investasi yang terbuka lebar, pemerintah juga memberikan fokus pada ketahanan pangan dan keterlibatan daerah. Saya sangat menyambut baik. Dan juga tadi beliau menyampaikan bahwa kalau pemerintah
ingin fokus di edukasi, kesehatan, pertahanan, tapi di swasta itu ingin bekerja sama, berkolaborasi. Bentuknya apa tentu kita bisa bicarakan. Nah ini buat Kadin yang selalu bekerja erat dengan pemerintah sebagai mitra strategis, merasakan ini suatu ajakan yang luar biasa. Nanti saya akan diskusikan dengan teman-teman Kadin sampai ke Kadin Provinsi dan Kabupaten untuk mencoba untuk merealisasikan ini. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar utama malam ini. Selainnya Anda akan menyaksikan program Kabar Haji bersama rekan Sita Paprika. Saya Laura Luis, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.